Sekarang kita ke aqsamul qiyas. Pembagian qiyas. Sebenarnya pembagian di sini pembagian secara simple, enggak terlalu panjang. Di kitab-kitab yang tinggi, kitab-kitab yang lain pembagiannya banyak. Ya. Di sini ada yang min haitsu al-illah, al-khafa au jali, mustambatah au mansusah, mujma' alaiha au ghairu mujma'in alaiha, al-illahnya, wa min haitsu syabah wa min haitsu dalalah. Ini Imam Syarazi yaktasir fi 3 pembagian qiyas ini. Di luar itu masih banyak pembagian qiyas. Ada qiyasul aks, ada qiyas mulaim, qiyas muasir, semuanya ada. Dan itu semuanya kembali bagaimana kita mendapatkan ilahnya. Jadi pembagian qiyas itu enggak akan lepas dari bagaimana kita mendapatkan ilah dari suatu nas, dalil Al-Quran atau Sunnah. Gitu. Semua pembagiannya kembali ke bagaimana kita mendapatkan ilah. Di sini Imam Syarazi akan menjelaskan 3 bagian dari qiyas ini, yaitu qiyasul illah atau qiyas min haitsu khafa wal jali, al-illah itu. Yang kedua qiyasul dalalah, dan ketiga qiyasus syabah. Ini semuanya tiga-tiganya muta'alliq bil illah. Tiga-tiganya ini, ya. Yang pertama qiyasul illah, itu ilahnya ada mansusah wa ghairu mansusah. Yang dalalah itu ilahnya nggak disebutin, cuma seakan-akan lafaz ini menunjukkan bahwa ini al-ilahnya. Itu namanya qiyas dalalah. Nggak ada qiyasnya di nas, nggak ada, tapi seakan-akan nas ini menunjukkan bahwa ini jadi ilah, namanya qiyas dalalah. Kalau qiyas syabah, di situ kita akan membuat ilah akan dimiripkan dengan salah satu yang menjadi komponen ilah tersebut. Ya, nanti kita bahas satu-satu di qiyasus syabah. Ini pembahasan di babul qiyas. Di aqsamul qiyas yang paling sulit itu qiyasus syabah. Kalau syabah itu di Syafi'iyah pun berbeda pendapat sampai sekitar ada 9 ta'rif tentang qiyas syabah. Nah, bismillah, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum wa bi 'ulumi sa'iris salihin fid dharain amin. Amin. Babu aqsamil qiyas, ay hadha bab aqsamil qiyas. Qala Syekhul Imam al-Awhad nawwarallahu bihi qabrahu wa barada madaja'ahu qad zakartu fil mulakhasi fil jadali aqsam al-qiyas mashruhan wa ana u'idu al-qawla fi dhalika ha huna ala ma yaqtadihi hadha al-kitab insyaallah ta'ala fa aqulu wa billahi at-tawfiq innal qiyasa ala thalathati adrubin qiyasu illatin wa qiyasu dalalatin wa qiyasu syabahin. Ya, qiyasul illah, qiyasul dalalah, wa qiyasu syabah. Itu. Iqra. Fa amma qiyasul illati fa huwa an yuradda al-far'u ila al-asli bil bayyinati allati uliqa al-hukmu 'alayha fi syar'i. Bil bayyinah atau bil illah. Jadi qiyasul illah ini yang ada ilahnya. Ya. Fa huwa an yuradda, yaitu dikembalikan hukumnya far'. Ya, kita ada asal, ada far', ada ilah, ada hukum, yang akan qiyas. Nah, mana qiyasul ilah an yuradda itu dikembalikan hukumnya far' kepada hukum asal bil bayyinah ay bil ilah, dengan alasan sama ilahnya. Yang digantungkan hukum alaiha ay alal bayyinah. Jadi hukum ini menggantung kepada ilah. Kalau ada ilah, ada hukum. Enggak ada ilah, enggak ada hukum. Itu maknanya ta'liq, digantungkan. Uliqal hukmu 'alaiha ay alal bayyinah ay alal ilah. Ketika ada ilah, ada hukum.
Enggak ada ilah, enggak ada hukum. Iqra. وقد يكون ذلك معنى يظهر وجه الحكمة فيه Dan للمجتهد. kadang-kadang ya al-ilah itu ya yang mustahid, orang yang mencari hukum itu bisa menemukan apa hikmah dari ilah ini. Ada ya, Iqra, apa contohnya? كالفساد الذي في الخمر. Nah, itu apa hikmahnya diharamkan khamr itu? Karena ada kerusakan, fasad. Ya, itu ilah yang yadhhar minhu wajhul hikmah. Iqra. وما فيها من الصد عن ذكر الله عز وجل. Dan apa di dalam khamr itu yang bisa menutup atau mencegah dari zikir kepada Allah. Ya, itu dari khamr karena mabuk tadi. Iqra. وعن الصلاة. Wa anisal dan mencegah dari salat. Iqra. وقد يكون معنى استأثر الله عز وجل بوجه الحكمة فيه. Dan ada juga ilah ini yang dikhususkan hanya Allah yang tahu. Ya, itu maknanya ista'tsarallah artinya. Jadi ilah itu enggak semuanya diketahui sama kita, enggak. Ada suatu ilah yang hanya Allah yang tahu. Apa contohnya? الطعم في تحريم الربا والكيل وهذا Kail. الضرب. Qat'mi wa fi tahrimil riba wal kail. Ya, para fuqaha dari asnaful riba asitah yang Syafi'i mengatakan ilahnya al-mat'um. Kita enggak tahu kenapa kok yang dimakan bisa jadi riba. Hanafi yang kail yang bisa yang ditakar. Kenapa yang diriba cuma yang bisa ditakar? Kita enggak pernah tahu. Kenapa yang diriba cuma yang ditakar? Kenapa yang riba cuma yang bisa dimakan? Kita enggak pernah tahu. Ya, itu. Iqra. وهذا الضرب من القياس ينقسم قسمين. Nah, bagian ini yaitu qiyasul ilah dibagi dua. Ada qiyasul khafi, ada qiyasul jali. Nah, baru. Ya. Di sini, antum kalau menemukan kalimat qiyas khafi, qiyas jali, ini pembahasannya. Iqra. فأما الجلي فهو ما لا يحتمل إلى معنى واحدا وهو Ma la yahtamilu illa معنى واحد maknan wahidan atau kanat al-illah mansusah au mujma'in alaiha au mujma'an. Ini taklifnya qiyas jali. Ya, yaitu yang ilahnya enggak ada kemungkinan punya makna lain di ilahnya itu, atau kanatul ilah, ilahnya itu mansusoh di nas, ada nasnya langsung, ya, atau mujma alaihi atau ijma. Para fuqaha, para mujtahidin ini berijma bahwa ini jadian ilah hukum ini. Namanya qiyas jali. Iqra. وهو ما ثبتت عليته بدليل قاطع يحتمل التأويل. Nah, itu wa huwa ma sabatat, yaitu al-illah iliyatuhu, ya, bidal qatiin yahtamil, tambah la yahtamil. Ya, la yahtamil ta'wil. Karena kalau yahtamil maknanya enggak cocok. Paham ya? Dicatat di situ yang wa huwa ma sabatat iliyatuhu bidalilin qatiin ditambah la yahtamil. Karena kalau yahtamil enggak cocok. Coba lihat di bawahnya nomor 9 apa? Ya kan? Paham ya? Jadi yang jali ini karena mansusoh, udah ada nasnya atau mujma alaiha, maka ini tidak bisa ditakwil. Ay la yahtamil makna akhir. Paham? Itu. وهو أنواع بعضها أجلى من بعض. Nah, dan ini dibagi juga ada pembagiannya. Sebagiannya ajla apa ajla? Lebih jelas. Ya tajalla. Ya. Kalau dibahas itu wa yatajalla indal bahis.
ba'da istiradil qaul wal adillah yatajalla atau yatarajjah ya. Tapi diubah yatajalla. Nah, nanti ya. Ini pembagian qiyas jali. Apa yang pertama? فأجلها ما سرح فيه فأجلها. Yang pertama apa? ما سرح فيه بلفظ التعليل Fihi bilafdin ta'lil. Nah, yang paling kuat di bagian qiyas jali ini ada illah ya yang disebutkan dengan kalimat harfu ta'lil, kayak lam, kayak li ajli, kayak kai. Ini namanya harfu ta'lil. Ya, itu yang paling kuat di qiyas jali. Apa contohnya? كقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. Ya, ini mana yang ta'lilnya? Kai. Kai ini harfu ta'lil. Ini pembahasan di ayat apa? Pembahasan di Al-Fai. Tahu Al-Fai? Apa Fai? Harta fai rampasan perang Yang didapatkan tanpa berperang. Itu ghanimah berperang. itu Iya, tanpa perang. Ya, kalau Fai itu harta yang didapatkan tanpa perang. Misalkan sahabat datang ke kampung ini. Ya, kata sahabat ini, penduduk kampung ini silahkan tinggal di kampung ini. Keluar masih ada harta namanya Al-Fai. Kalau ghanimah itu yang dapatkan di medan perang namanya ghanimah. Nah, di ayat ini bahwa al-fai itu harus dibagikan. Ya, jangan cuma di para orang kaya. Ya, makanya di situ ada kaya di situ. Kenapa fai dibagikan? Kaya la yakuna dulatan bainal, supaya apa dibagikan al-fai ini? Supaya yang kaya enggak semakin kaya. Paham ya? Nah, bagaimana kita membuat kiasnya di sini? Kita kiaskan ke sa'il amwal. Paham ya? Kita kiaskan ke mal-mal yang lain. Entah itu ghanimah, entah itu sedekah, entah itu apa ya. Apa al-ilahnya? Kayak la yakuna dulatan. Nah, ini namanya qiyas jali. Kenapa qiyas jali? Mansus. Paham? Paham ya? Iqra. وكقوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم لأجل الدافة فصرح بلفظ التعليل. Mana? Li ajli. Ya, li ajli itu lafaz ta'lil. Itu yang pertama, ya. Iqra. ويليه ما دل عليه التنبيه من جهة الأولى. Yang kedua, ma yadullu ala tanbih min jihatil aula. Ya, ini kayak mafhumul muwafaq. Oke. Iya. Mafhumul muwafaq yang aulawi, yang fahwal khitab. Yang fahwal khitab, ya, yang aulawi. Iqra. كقوله تعالى فلا تقل لهما أف. فنبه على أن الضرب أولى بالمنع. Paham ya? Ini udah kita bahas sering, Iqra. وكنهيه عن تضحية بالعوراء. Bil aura apa aura? Julin. Matanya ya cacat lah ya. Ya juling, apa? Binatang sembelihan. Ya. Nabi melarang jangan berkorban pas lebaran haji dengan hewan yang matanya juling atau cacat. Ya, Iqra. Ini termasuk cacat yang lain. Semua. Kayak telinga kan. Telinga. Itu kias itu Pak. Pokoknya apa dobitnya? Ma yanqusu lahm. Nah, itu dobitnya cacat di udhiyah. Ya, satu dobitnya. Pokoknya semua yang mengulangi daging hewan itu cacat. Pincang, ya. Gitu. Kalau buta kan? Apanya? Aulawi. Buta Ini bakal dibahas sekarang. Itu فإنه يدل على أن العمياء أولى Nah, بالمنع. yang buta itu lebih aula karena bil aula pun. Kenapa di sini yang aula dilarang? Karena cacat enggak sempurna. Ya. Di babul udhiyah mana sadam?
Ada itu di Jatimah itu. Gimana? Yang ini yang dobitnya Al-Uyub Filudhiyah. Apa dobitnya? Pokoknya Enggak masuk ini. enggak masuk dam. Nggak masuk ke kelas masih. Al-Udhiyah itu dobitnya ma yan kusu bihillah. Itu coba kalau ini Iqra. Ya ini yang kedua Iqra. Wa yalihi ma fuhima min al-lafzi min ghairi jihatil aula. Apa ini ya yang ketiga maksudnya? Apa? Ini lahnul kitab. Lahnul khitab. Artinya apa? Dipahami dari mafhum Muwafaqah yang musawi. muwafaqah yang musawi. Yang awal itu yang fahwal khitab yang aulawi. Ya. Iqra. Min jihatil aula kana Min ghairi. min ghairi jihatil aula. Cepat. Alaihi 'anil bauli fil ma'i daimi. Apa contohnya? Anil bawah lima. An-nahyu anil bauli Air fil tenang. ma'id daim. Lihat. Mantuknya apa mantuknya? Dilarang kencing di air yang diem. Yang enggak mengalir. Ya. Paham ya? Nah, ini namanya mantuk. Sedangkan kiasnya kita ambil dari mana? Dari min ghairi jihatil aula atau dari mafhum tapi yang tasawi, yang sama. Berarti bagaimana kita mengkiaskannya? Cari apa alilah di sini? Apa alilah di sini? Bau. Najis. Menajiskannya. Al-ilahnya di hadis ini, al-ilahnya yaitu an-najasah. Maka dikiaskan. Semua yang najis pun enggak boleh ditaruh di air yang enggak mengalir. Apa contohnya? Ya, qadaul hajah. Ya. Atau romyun najasah. Nah, itu enggak boleh di air yang diam. Apa dalilnya? Dikiaskan ke sini. Bagaimana thariqah kiasnya? Thariqah kiasul jali. Ya. Dengan apa? Dengan lafaz yang dipahami min ghairi jihatil aula. Paham? Ya. Jadi mana mantuknya? Dilarang kencing di air yang diam, mantuknya. Ya. Nah, di sini kita kiasul jaliknya kita pakai mafhum muwafaqah yang tasawi, yang lahnul khitab. Apa yang pertama? Kita lihat dulu apa sih al-ilahnya. Kok Nabi itu melarang kencing di air yang diam? Apa ilahnya? Karena najis. Ya. Nah, najis ini oh berarti semua yang najis enggak boleh dilemparkan kepada air yang diam. Berarti kita samakan apa sih yang najis? Kencing, qadaul hajah, buang najis itu enggak boleh di air yang diam. Ya, itu qiyasul jali. Itu Wal amri bi iraqatil samni az-zaibi idza waqa'at fihi al-fa'ratu. dan ada perintah untuk membuang ya atau apa biroko itu menuangkan dengan membuang gitu ya, membuang mentega. Sama itu mentega sekarang kalau nggak salah. Apa ya? Minyak onta. Minyak samin. Buat nasi, Zat. Buat martabak. Iya. Minyak samin. Ya udah, Minyak lah ya. minyak. Iya. Ya, jadi ada perintah dari Nabi kalau ada minyak samin, ya minyak samin yang cair nih, yang cair kalau ada fatroh
ada tikus jatuh ke inaknya, itu dibuang. Paham ya? Ya. Ikra. فإنه يعرف من لفظه أن الدم مثل البول. Nah, Imam Syarazi dari hadis ini an-nahyu 'anil baul fil ma'il daim. Oh, kata usuliyun mengatakan berarti semua yang najis enggak boleh di air yang Nah, apa contohnya? Dam. Dam itu najis enggak? Najis. Pak, berarti enggak boleh membuang dam di daim. Kok bisa dikiaskan ke situ? Ya, dikiaskannya dengan cara al-illahnya bi mafhum muwafaqah musawi. Paham ya? Kalau ditanya ini dari kias apa? Ini kias jali. Ya, kok bisa dikias jali? Ilahnya, gitu. Ilahnya ya kita ambil dari mafhum yang tasawi. Paham ya? Itu. والشيرج مثل السمن. Syaraj itu apa? Syaraj? Minyak bijan kalau di kamus. Dehun simsim. Iya, dan apa itu? Wijen itu pernah anak Bijan. ke masjid si Pace atau Pace. Iya. Dia makan tuh pakai minyak wijen. Langsung dituang. Makan nasi, iya. Tahu. Minyak wijen. Pace, kata anak, cek enak kan enak. Coba nggak enak. Ya. Selera, selera. Berarti, nah, usuliyun dari Syaraj ini misal samen dari mana? Kok mengkiaskan dari mana? Kayak ini mengkiaskan. Paham ya? Itu. وكذلك كل ما استنبط من العلل وأجمع المسلمون عليه فهو Nah, ini yang mana? Ini au mujmi'an alaiha. Paham ya? Jadi jali itu ilahnya yang pertama mansusoh, yang kedua walaupun mustabitoh tapi mujma'. Paham ya? Awas. Ikra. Apa contohnya? كإجماعهم على أن الحد للردع والزجر عن ارتكاب المعاصي. Apa contohnya? Ijma. Semua mustahidin bahwa al-had itu buat apa? Lirrad'i wal zajr, supaya kapok, enggak ngulangi lagi. Ya, an irtikabil ma'asi. Itu ilahnya di had, walaupun di ayatnya enggak ada. Dengan zajri wal rad ada enggak? Enggak ada. Ini ilah tapi ijma enggak? Ijma. Paham ya? Ikra. ونقصان حد العبد عن حد الحر لركه. Nah ya, hadnya orang yang merdeka 80, yang misalkan yang hadul qadf. Tapi yang abad berapa? 40 setengahnya. Itu ijma para ulama. Ya, enggak ada tuh di dalam Quran nyebutin ya yang hud 80, yang abad 40, enggak ada ayatnya. Ya, tapi itu ilal mustambato, tapi ijma'nya para ulama. Ikra. فهذا الضرب من القياس لا يحتمل إلا معنى واحدا وينقض به حكم الحاكم إذا خالفه كما ينقض إذا خالف النص والإجماع. Nah ini ya, jadi kalau ada hakim berfatwa yukhalif hukum ini, itu batal. Karena apa? Udah mansus. Salah satu min syurutil istihad, syurutil fatwa itu apa? Allah yukhalif usul syariah. Itu awas, jangan sampai. Ya, ada nasnya, ada imam berfatwa yukhalif nas. Itu enggak boleh. Yang kedua ini khafi, itu. فصل وأما الخفي فهو ما كان محتملا وهو ما ثبت بطريق محتمل وهو أنواع. Di sini khafi ini artinya apa? Yahtamil makna akhar. Yahtamil makna akhar atau al-illah mustanbatoh. Ya, bukan mansus. Ini namanya khafi. Apa contohnya? Secara umum aja. Al-khamr. Al-khamr itu al-iskal. Al-iskal itu mustanbatoh. Ya, kenapa? Yahtamil makna lain. Di khamr ini bisa jadi karena iskalnya,
bisa jadi karena yang lainnya. Ya, itu. wa huwa anwa'un ba'duha azharu min ba'din. Apa yang pertama? Fa azharuha ma dalla alaihi zahirun mislu ta'mi fi riba fa innahu ulima min nahyihi an sallallahu alaihi wasallam an bai'it tu'umi fi qawlihi la tabi'u at-ta'ama bit-ta'ami illa mislan. Nah, ini salah satu contoh dari qiyas khafi. Ya, contohnya ta'am fi riba. Zahir artinya zahir ini secara apa? Zahir hadis artinya secara tekstual, bahasa sadar, tekstual hadis. Ya. Secara tekstual hadis itu ya. Dam ya. Secara tekstual hadis bahwa ilahnya riba itu ta'am diambil dari hadis yang lain. La tabi'ut ta'ama bi ta'am ila mislan bimislin. Ya, itu. Secara tekstual, zahir kata sadar. Sekarang ada bahasa baru, bahasa anak-anak UIN, tekstual. Ya. Nah, puja dong. Apa? Al-ilah. Mustanbatoh. Oh, Ustaz. Ya, mustanbatoh. Paham ya? Ini contoh ilah mustanbatoh. Itu. Fa innahu 'allaqa an-nahya 'ala at-ta'mi fa adh-dhahiru annahu 'illatun. Illatun fadhahir secara tekstual aja bahwa itu apa Illah. Itu. Wa kama ruya anna barirata u'tiqat fa kana zawjuha 'abdan fa khayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa adh-dhahiru annahu khayyaraha li'ubudiyati az-zawji. Nah, itu ya. Jadi ketika Sayyidatuna Barirah itu dibebaskan, ya, suaminya masih abad. Nah, setelah itu Nabi memberikan pilihan mau cerai atau mau lanjut. Nah, gitu ya. Itu mana khayyaroha. Karena apa? Istrinya udah merdeka, suaminya masih abad, masih budak. Ya, maka Nabi memberikan pilihan. Mau apa? Kenapa Nabi memberikan pilihan itu? Li'ubudiyati, karena masih statusnya siapa? Suaminya tadi. Paham ya? Itu. Wa yalihi ma 'urifa bil istinbati. Bil istinbat. Al-urifa al-ilah di sini ya. Atau ikhla. Wa dalla 'alaihi at-ta'siru wa kasyddatil mutribati fil khamr. Nah, syiddah mutribah itu mustanbatoh. Ikhla. Fa innahu lamma wujida at-tahrimu biwujudiha wa zala bizawaliha dalla 'ala annaha hiya al-'illah. Nah, itu ya. Kalau ditanya, apa sih wajhul illah fi syiddah mutribah? Paham ya? Apa wajhul illah fil khamr misalkan? Ya. Ma wajhul illah fil khamr, yaitu syiddah mutribah. Limadza? Li'anna idza zalat syiddah mutribah zalal hukmu. Itu. Wa idza wujidal hukmu. Nah, itu namanya ilah berarti. Karena di ilah ada wal aqs wal ittirad di sana, ya. Itu berarti kalau yang kayak gitu berarti menandakan itu ilah yang mustanbatoh enggak? Mustanbatoh. Ya, enggak mansus. Itu. Wa hadha darbu min al-qiyas muhtamal li'annahu yuhtamalu an yakuna at-ta'amu arada bihi al-hintata faqat wa yuhtamalu an yakuna arada bihi ma yut'amu. Paham ya? Di hadis ini la tabi'u ta'ama bi ta'am, ya. Ini yutamal makna lain. Kata Imam Syafi'i, ilahnya riba itu ta'am. Karena Nabi la tabi' dan Nabi ngomong la tabi'u ta'ama bi ta'am. Ini masih umum. Bisa jadi di sini ayatnya ta'am arada bihi al-hinto, bisa jadi al-ataman, bisa jadi al-bul, bisa jadi. Paham ya? Ikra wa yahtamil ayakuna al-arada bihi ma yut'am, semua yang kita makan. Ya, ikra. Walakin hurima fihi tafadulu bima'na ghairi ta'mi. Nah, ya. Walakin harama fihi tafadul li makna ghairi ta'mi. Dan akan tetapi bisa jadi itu diharamkan tafadul, ya, dengan makna selain ta'am, ada ilah lain di sana. Bisa jadi karena yuhtamal. Ya, ikra.
وكذلك حديث بريرة يحتمل أنه أثبت لها الخيار لرقه ويحتمل أن يكون لمعنى آخر. Wa yutamal juga itu Nabi memberikan khiyar mau lanjut atau enggak bukan karena suaminya masih hamba. Ya, enggak. Ada makna lain mungkin. Paham ya? Gitu. ويكون ذكر رق الزوج تعريفا. Karena apa? Nabi menyebutkan wa zaujuha abdan itu cuma ta'rif doang. Supaya apa? Memberikan informasi. Ya. Jadi ini para ulama mengambil hukum bahwa ini Barirah supaya menceraikan suaminya karena hamba itu mustanbatah. Ya, enggak pasti. Itu. وكذلك التحريم في الخمر يجوز أن يكون لشدة المطربة ويجوز أن يكون لاسم الخمر. Paham ya? Itu ada ihtimal juga. Ikra. فإن الاسم يوجد بوجود الشدة ويزول بزوالها فهذا لا ينقض به حكم Nah, الحاكم. inilah la yunqad bihi hukmul hakim. Sekarang kita ke qiyasud dalal. Ya. Qiyasud dalalah ini al asluknya dia enggak nyebutin ilah. Al asluknya dia enggak nyebutin ilah, tapi di dalam nasnya ada makna yang menunjukkan ini Nah, itu namanya qiyasud dalalah. Ya. Jadi qiyasud itu al asluknya al masalah al asliyah al asluknya enggak ada ilahnya. Tapi ada lafaz di situ, ada nas di masalah asal menunjukkan bahwa ini jadi ilah akan kita bawa ke farad. Ya, maka namanya dalalah, cuma menunjukkan bahwa ini ilahnya. Paham ya? Itu makna qiyasud dalalah. Iqra. فصل. وأما الضرب الثاني من القياس وهو قياس الدلالة فهو أن ترد الفرع إلى الأصل بمعنى غير المعنى الذي علق عليه الحكم في الشرع. Nah, kan bimakna ay bil ilah. Ya, ghairil makna alladhi ya ulliqa alaihi hukmu fi syar'i. Ya, ikra. إلا أنه يدل على وجود العلة في الفرع وهذا على أضرب. Akan tetapi ya ini bahwa ini lafaz ini menunjukkan ada ilah juga di fard. Lafaz di asal ini ya, lafaz makna di asal ini ya walaupun enggak nas al ilahnya ini menunjukkan ilah ini ada di fard. Nah, ini contohnya. Ikra. منها أن يستدل بخصيصة. Bikhissatin itu a'lal khosois. Khos yang paling tinggi. Apa ya? VVIP. Apa? VVIP. Ya. Pokoknya khos tinggi bahwa ilah ini Sangat-sangat dikhususkan buat masalah ini. Udah. Namanya khosisah. Ya, yang paling dikhususkan banget gitu. Ya, apa contohnya? Ikra. من خصائص الحكم على الحكم وذلك مثل أن يستدل على منع وجوب سجود التلاوة بجواز فعلها على الراحلة فإن جوازه على الراحلة من أحكام النوافل. Coba, di mana letak dalalahnya? Di mana letak dalalah yang diberikan ilah? Katanya juga kesudalalah ini enggak ada lafaz nas yang ada ilahnya, tapi maknanya. Makna lafaz ini menunjukkan bahwa ini jadi ilah yang ada di asal, ada di fard. apa rohilah apa itu? Ini kuda tunggangan. Nggak bisa sujud. Mana sifat khusus, ilah khusus yang ada di masalah? Mana ayu wujud sujud tilawah Nafilah itu. Nafilah. Salah. Sunniyah. Ya. Apanya? Tidak, maksudnya tilawah ala di kendaraan. Terus? Yang nanti dipakai untuk makias. Iya. Di bawah baca. Paham? Yang untuk nomor 5. Jauh.
Mana yang makis alaihi, mana yang Akisalai sholat nafilah. As-sholatu nafilah makis alaihi. Al-makis sujud tilawah. Itu kan salat nafilah itu kan boleh ngadep kemana? mislu an yustadal ala man'i wujubi sujudi tilawah bi jawazi fi'liha alal rahilah. Ini jawaz fi'liha alal rahilah yakunu dalilan bi adami wujubi sujudi tilawah. Paham? Ulang lagi satu, ulang. Paham ya? Ulang. Hukumnya adam wujubi sujudi tilawah. Hukum. Tidak wajib ya. Enggak wajib. Apa dalilnya? Li'annahu jaizun Jais. ala rohilah. Oh. Nemu kan Oke. asalnya? Ya. Bahwa ya dari sifat yang dikhususkan di sujud tilawah yaitu boleh dilakukan di sholat yang di atas kendaraan. Bahwa itu menunjukkan bahwa hukumnya enggak wajib. Karena apa? Sholatul fardh yang 5 waktu itu enggak boleh di kendaraan kecuali bil uzur. Jadi semua yang boleh dilakukan di atas kendaraan hukumnya sunnah. Itu sifatnya. Sifat khosisahnya apa? Semua ibadah yang dilakukan di atas kendaraan itu sunnah. Nah, dibolehkan sujud tilawah di atas kendaraan. Berarti itu apa dalalahnya ini? Sunnah. Paham? Karena apa? Sholat 5 waktu yang mafruḍah, yang 5 waktu itu enggak boleh di atas kendaraan kecuali darurat. Ya, gitu. Di mana dalalahnya itu? Khosisahnya di mana? Bahwa yang dibolehkan di atas kendaraan itu sunnah hukumnya. Bagaimana mengkiaskannya? Bagaimana mengkiaskannya? Al-aslunya apa? Al-aslunya? Baca Sholat nafilah. baca yang nomor 5. Sholat nafilah ala rahilah. Ya. Sholat nafilah ala rahilah. Nafilah. Coba. Apa al-aslunya? Sholatul nafilah ala rahilah. Al-aslu Sholatul nafilah ala rahilah. salat nafilah Rohi. alal rahilah. Apa alfalnya? Sujud tilawah. Tilawah. Sujud tilawah. Apa hukumnya? Ilahnya? Sunnah. Al-hukum kok ilah sunnah? Hukumnya sunnah, ilahnya Sunnah apa ilahnya? jawazu Jawazu fi'liha alal hafi. rahilah. Paham ya? Itu kiasnya. Karena apa? Semua yang dilakukan dibolehkan dilakukan di atas kendaraan itu hukumnya sunnah. Paham ya? Jadi itu ini hukumnya sunnah, namanya apa? Qiyasul dalalah. Mana dalalahnya? Yang mana dalalahnya? Jawazu fi'liha ala Rohilah. ini cukup buat menjadikan dalil bahwa ini hukumnya sunnah. Dua-duanya boleh dilakukan di atas. Di atas kendaraan. Nawafil boleh nggak? Boleh. Tanpa udzur boleh nggak? Boleh. Paham ya? Tapi yang fardu nggak boleh. Kecuali ada udzur. Misalkan Saddam mau musafir Saddam. Ya, Saddam musafir misalkan. Dia nggak ada udzur, dia mau datang, betul lagi datang dan waktu sholat belum habis sama sholatnya. Tapi dia pas sholat di kendaraan itu nggak boleh karena udzurnya nggak mutawafir di situ. Ya, jadi di sini bagaimana kita mengetahui hukum sujud tilawah ini sunnah? Nah, gitu ya. Jadi bagaimana kita mengetahui ini sunnah sujud tilawah? Dengan dalalah, dengan ilah biqiyasi dalalah. Apa dalalahnya? Dibolehkan dilakukan di atas kendaraan. Dikiaskan kemana? Sholatul nawafil.
Sholat nawafil dibolehkan di atas kendaraan. Paham ya? Nah, itu namanya qiyasul dalalah. Paham? So, itu. ويليه ما يستدل بنظير الحكم على الحكم. Yang kedua, mayustadalu binazir. Apa? Nazir itu masalah yang mirip. Makanya ada al-asbah wan nadhair. Al-asbah masalah yang mirip. Wan nadhair itu sama. Ada ulama yang mengatakan itu sama maknanya. Al-asbah sama wan nadhair itu sama. Yang kedua, membedakan. Al-asbah lebih am, nadir lebih akhos. Dari itu ada tuh di qawaid fikih itu kemarin belajar masalah ini. Rojah kemarin itu. Ya ada. Ya, ini yang berdalil dengan masalah yang sama dengannya. Apa contohnya? Iqra. كقولنا في وجوب الزكاة في مال الصبي إنه يجب العشر في زرعه فوجبت الزكاة في ماله كالبالغ. Mana di sini itunya? Jaminya yang mana? Jaminya? Nomor 8, baca. Wal jami huwa annahu hakun mali bisababil milk. Mau itu sobi kan belum balik, tapi di masalah zakat ini wajib. Karena apa? Sama-sama memiliki. Maupun balik maupun sobi sama-sama memiliki. Itu. وقولنا في زهار الذم إنه يصح طلاقه ويصح زهاره. Nah ini dimi ini masuk ke masalah zihar ini. Ya, yang kafir zimmi kalau menzihar istrinya masuk. Kok bisa dihukumi boleh? Dikiaskan ke masalah yang sama. Itu apa? Tolaknya sah. Paham? Tolaknya dingin. Tolaknya dimi. Ya, itu. ويستدل بالعشر على ربع العشر وبالطلاق على الزهار لأنهما نظيران فيدل أحدهما على الآخر وهذا الضرب من القياس يجري مجرى الخفي من قياس العلة في الاحتمال إلا أن يتفق فيه ما يجمع على دلالته. Nah, sekarang pembahasan yang terakhir qiyasus sabah. Ya, itu. Fayasiru kal jali fi naqdil hukmi bihi. Nah, itu pakai apa? Naqdil hukmil hakim. Ya. Qiyasu sabah. Itu. Faslun. Wa darbu tsalisu huwa qiyasu syabahi wa huwa an tuhmalu far'an 'ala al-asli bi darbi min asy-syabahi. Wa zalika mislu an yataraddada al-far'u baina aslaini. Taraddudul far'i bainal, ini dobitnya tim sabah. Udah, antum paham ini, antum paham qiyasu sabah. Taraddudul far'i bainal aslaini. Al far'unya yaitu taraddad. Apa taraddad artinya? Syak. Apakah ini yuhmal kepada asal yang pertama atau yuhmal kepada asal yang kedua? Karena kita punya dua asal di sini nanti. Apa contohnya itu? Yushbihu ahadahuma fi salasati awsafin wa yushbihu al-akhara fi wasfaini. Bagaimana kita menghukuminya? Cari sifat yang sama yang paling banyak. Contoh, kita punya al-abd. Al-abd idza atlaf, ya, idza atlafa syai'an hal yadman amla. Paham ya? Ada abd ini ketika dia merusak sesuatu, dia merusak mobil, merusak apa, apakah wajib doman, ganti rugi atau enggak? Paham ya? Nah, bagaimana kita menghukumi abd di sini? Kita pakai qiyasus syabah. Ya, cari sifat yang paling banyak itu hukumnya. Contohnya itu fayuraddu ila ashbahil aslaini bihi wa dzalika kal 'abdi yushbihul hurra fi annahu nah, adamiyyun. al-abd di sini jadi apa? Al-abd jadi al-fard. Taraddudul far'i. Paham ya? Bainal aslaini ada dua asal. Asal yang pertama yaitu al-hur.
Asal yang kedua yaitu al-hayawan. Paham? Nah, kita lihat sifatnya abad di sini mana yang lebih banyak sama dengan sifat ruh atau sifat hayawan. Paham ya? Contohnya? annahu adamiyun mukhatabun musaqabun muaqabun wa yushbihul bahimah musabun muaqabun wa yushbihul bahimah. Nah, di sini anahu yang pertama adami. Mirip enggak? Maupun hul, mau diabad adami. Yang kedua yaitu mukhatab. Sama-sama mukhatab. Salat wajib ya salat, wajib. Paham ya? Yang ketiga apa? Musab wa muaqab. Ini 3 sifat yang yusbih antara abad dan hul. Paham ya? Itu Wa yushbihul bahimata fi annahu mamlukun. Nah, bahimah di sini kita miripnya satu, annahu Mamluk. hewan dimiliki enggak? Dimiliki, hamba dimiliki. Itu. Muqawwamun. Yang kedua muqawwam, apa muqawwam? Punya harga. Bukan harga, punya harga, lahu qimah. Bisa dijual. Ya, bukan dihargai, bukan. Ini dihargai, tapi bukan dihargai dia karena jabatan, bukan. Diberi harga, bisa dijual 2 jot, 3 jot gitu ya. Nah, ini kita lihat, kita menghukumi abad ini wajib doman atau enggak. Kita kiaskan bainal asla ini. Kita ambil sifat mana yang paling banyak. Mana? Al-hul atau bahimah? Al-hul. Sifatnya paling banyak yang mirip dengan abad. Berarti abad ini di sini yadman kiasan alal hul. Nah, gitu ya. Itu bagaimana kias sabar. Paham ya? Yang paling bagus itu takrifnya Imam siapa dia yang paling? Apa Imam Razi? Apa Imam Razi kali takrif yang paling bagus itu? Ya, itu cara cara kias sabar. Ya, jadi ada satu fa'il itu mirip dengan 2 asal. Nah, tinggal antum cari sifat yang mana yang paling banyak kemiripannya. Paham ya? Itu. Fayulhaqu bima huwa ashbahu Nah, bihi. fayulhaq maka dihukumi dengan apa yang lebih mirip dengan asal tadi. Dengan fal bil fal. Ikram. Kal wudu'i yushbihu tayammuma fi ijabin niyati. Nah, ini kita punya masalah. Ya, ada wudu sama tayammum. Ya. Hal wajib niyah atau enggak? Paham ya? Ikram. Ini. Ikram. Min jihati annahu taharatun an hadasin wa yashbahu izalatan najasati fi annahu taharatun bima'i'in fa yulhaqu bima huwa ashbahu bihi fa hadha ikhtalafa ashabuna fihi. Itu ya. Yulhaq bitayamum li jami anakula minhuma taharatun an hadas. Maka semuanya wajib nih niat. Tayamum sama wudu wajib nih niat. Paham ya? Ikra. Faminhum man qala inna dzalika yasihu wa lisyafi'i ma yadullu alaihi. Nah, ini yang qiyasus sabah ini di sini yang muktamad bisa dijadikan hujjah. Ada risalah magister judulnya Qiyasus Sabah fi Kitab Bidayatil Mujtahid Ibnu Rusyd Al-Hafidh. S2 di UJ. Itu muslimnya Dr. Mansur Mikdadi. Di Syafi'i namanya bukan Qiyasus Sabah, bukan. Tapi Ghalabatul Asbah. Kalau antum baca di kitab Syafi'i, Ghalabatul Asbah itu Qiyasus Sabah. Ya. Coba antum itu tuh cara bahasnya di kitab itu. Jadi mu'alifnya Ibnu Rusyd itu, beliau itu nanti di bawahnya wasababu ikhtilafihim. Nah, gitu. Ada Qiyasus Sabah di situ.
Ya, kalau Syafi'i itu namanya bukan qiyas syabah, tapi ghalabatul asbah. Qiyas ghalabatil asbah. Nah, nanti kalau antum baca kitab Syafi'i ada kayak gitu, ya. Berarti itu mazhab Imam Syafi'i yang utama. Ikra. ومنهم من قال لا يصح فتأول ما قال الشافعي على أنه أراد به أنه يرجح به قياس العلة بكثرة الشبه. Nah, ya, itu apa? Dimasukkan kemana? Qiyasul illah karena banyak kemiripan. Ya, itu kata Imam Syafi'i. Ikra. واختلف القائلون بقياس الشبه. Nah, kemudian yang mengatakan ya, qiyas syabah ini jadi hujah. Ini berbeda pendapat. Miripnya dihukum atau disifat. Paham ya? Syabahnya ini, wajib syabahnya fisifat. Entah itu dia adami, mukhotob, ini namanya syabah fisifat. Atau syabah fil hukum, wajib. Sunnah, ini namanya syabah fil. Nah, ini beda pendapat. Ikra. ومنهم قال الشبه الذي يرد به الفرع إلى الأصل يجب أن يكون حكما. Ayakunahu hukman. Ya, bahwa yang miripnya bukan sifat tapi harus hukumnya. Entah itu wajibnya, sunnahnya, ya. Ikra. ومنهم من قال يجوز أن يكون حكما ويجوز أن يكون صفة. Sifatan boleh, ya. Ini yang utama. Ya, boleh hukum, boleh sifat. Ikra. قال الشيخ الإمام رحمه الله Ini salah satu yang yukholif Imam Syairozi yukholif jumhur mengatakan qiyas syabah bukan hujjah di sini. Ikra. والأشبه عندي أن Wal asbu ini kata Imam Syairozi. Wal asbah, ya, dan qiyas syabah ini buat saya. Ikra. أن قياس الشبه لا Nah, ya, يصح enggak ada qiyas syabah kata Imam Syairozi. Ikra. لأنه ليس بعلة الحكم عند الله تعالى. Karena apa? Ilahnya bukan dari Allah. Tapi karena apa? Itu sifatnya manusia. Ya. Dikumpulkan ilahnya, mana yang lebih banyak dijadikan ilah itu enggak yalid kayak gitu dari Allah. Paham ya? Gitu. Itu kata Imam Syairozi. Nah, itu salah satu hukum yukholif jumhur. Itu. ولا دليل على العلة. Enggak ada dalil al-ilah yang kayak gini nih. Anahu adami, anahu mukhotob, anahu mutabah mu'aqab, ada enggak adilahnya? Enggak ada, silakan cari. Imam Syairozi. Ya makanya di situ apa? Di annahu laisa bi illatil hukmi indallah. Yang enggak ada dalilnya. Itu فلا يجوز تعليق الحكم عليه. alaihi ay ala la dalila fi. Ya. Paham ya? Itu. فصل وأما الاستدلال فإنه يتفرع على ما ذكرناه من أقسام القياس. Tadi kita ngebahas qiyas. Yang kedua Istidlal. apa bedanya qiyas sama istidlal? Tadi itu kita bahas qiyas, beres ya. Sekarang sama ini, bagaimana kita beristimalul ahkam, tapi istidlal bukan qiyas. Apa bedanya qiyas sama istidlal? Padahal sama, tujuannya sama, menghasilkan hukum, maupun qiyas, istidlal, meminta dalil kan istidlal itu, tapi apa yang bedakan qiyas dan istidlal? dalam mencari dalil dalam ilah. Nah, kalau qiyas membutuhkan ilah. Qiyas semuanya ilah qiyas itu. Ya, al-qiyas dua ilah, udah gitu. Kalau istidlal enggak butuh Nah, itu al-farqu ar-ra'isi bainal qiyas wal istidlal. Sekarang Imam Syairozi membahas tentang istidlal. Iqra. وهو على أدرب. Apa contohnya pertama? منها الاستدلال ببيان العلة. Nah, yang pertama bagaimana kita istidlal dengan menjelaskan ilahnya. Ya. Tapi ini bukan qiyas, namanya istidlal. Apa contohnya? منها الاستدلال ببيان العلة وذلك ضربان أحدهما أن يبين العلة الحكم في الأصل ثم يبين أن الفرع يساويه في Nah, العلة. ini gampang. Ya, bahwa di asal itu ada ilahnya dan dijelaskan di far'a juga ada ilahnya. Apa contohnya? مثل أن يقول إن علة إيجاب القطع الردع
والزجر عن أخذ الأموال فهذا المعنى موجود في سرقة الكفن فوجب أن يجب فيها القطع. Ini masalah an-nabas. Tahu? Kalau antum belajar usul pasti an-nabas. Usul Mansur sering ngomong pas kemarin usul Mansur. Nabas itu orang yang maling kain kafan. Ini para fuqaha ini panjang pembahasannya. Hal nabas yukos kepada sarik yang biasa. Ya, kalau emang yukos dipotong tangannya. Ya. Kalau kata Imam Dr. Mansur, nabas itu aswa halan minas sarik. Karena apa? Kalau yang maling biasa, yang salikoh biasa, ya, yang pertama itu enggak menghilangkan kehormatan orang lain. Tapi kafan itu intihak hormatil mayit. Ya, itu menghancurkan kehormatan mayit. Itu. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan yang mencuri kafan itu enggak dipotong. Apa alasannya? Karena laisa min hirzi ghairu muhraz. Ada ya, min syuruti qatil yad an yakuna muhrazan. Ingat ya, an yakuna aktsar min rubu' dinar. Ya kan ya? An yakuna muhrazan. Kafan ini beda pendapat. Hal dihitung muhraz atau enggak? Ya. Ada yang tafsir, lihat dulu kalau makamnya apa yang TPU-nya dia punya pagar itu muhraz namanya. Coba gitu pentakwilnya. Kalau makom ini TPU lah ya, ada pagarnya itu muhraz katanya. Berarti wajib dipotong. Kalau enggak ada pagar, ghairu muhraz. Kalau gitu. Tapi ya di sini nabas ini ya alal qaul yang ini dipotong. Karena apa? Lebih bahaya. Intihak hurmatil mayit. Sama contoh yang copet, tahu copet? Copet. Rasul Mansur ini. Copet. Kokot usari. Itu bahasa ente Abio. Apa bahasanya? Sial. Apa namanya? List bukan ya? Lis. Bahasa bukan lis ya? Lis itu ini begal. Begal sama copet beda. Potong jalan di situ. Kototorik begal. Yang copet itu lupa ya Allah pas kemarin itu apa ya. Jadi copet itu dikiaskan ke salikoh atau enggak? Karena apa sih makna salikoh itu? Akhdul mal khufyan, dengan diam-diam. Kalau anak ngambil depan gini, anak bukan mencuri namanya. Copet. Gosok masuk, copet masuk. Paham ya? Tapi nanti sama ujung-ujungnya anak ngambil harta. Muhtalis. Paham ya? Muhtalis. Bukan itu bahasa usulnya. Nah, dikiaskan kan yang copet. Ternyata itu lebih parah. Masya Allah. Karena apa? Kalau maling diem-diem nggak malingnya, ngambilnya. Tapi copet enggak. Banyak orang langsung lari. Nah itu yang buat lebih beratnya. Masya Jadi di situ bisa dikiaskan kepada yang salikoh filhan, dipotong tangannya. Ya, hak lista. Kalau bajak laut itu gimana? Apanya? Itu masuk ke kutotolik. Kutotolik. Kok beda? Apa? Kototorik. Kotu itu satu orang atau pekerjaannya. Kototolik itu begal. Kalau kutotolik itu isim fa'il. Nah gitu. Kuto utorik itu orang-orang yang membegal. Kot yang utorik orang yang membegal. Kot utorik itu pekerjaannya. Nah, paham ya? Nah, kalau yang membajak laut, nah itu ke kuto utorik. Kalau dia dibunuh lagi. Dia ngambil barang doang, ngambil uang doang, dipotong tangannya. Ada bagiannya, ya. Ini masalahnya tadi an-nabas yang maling kafan sama yang nyopet tadi itu yukos kepada salikoh. Selama yang rubu dinarnya terpenuhi dipotong. Muhroz kain kafan itu asaddu muhrozan.
kain kafan itu emang tempatnya di kuburan. Paham? Nah makanya makanya ini yang mengatakan ulama yang mentafsir ini, kalau tempatnya itu katanya laut sul, laut aswad, ada pagernya, itu muhroz. Kalau enggak ada, itu enggak muhroz. Oh berarti ini kain kafan yang udah di dalam Di tuh. dalam, ya? di dalam. Kalau lagi dimandiin terus ingat maling. Iya. Di rumah. Iya. Berarti itu sarikoh masuknya, Oh, sarikoh. bukan nabas. Nabas itu khusus yang maling Di kuburan. di Kuburan. kuburan, digali lagi. Paham ya? Itu sebenarnya kain kafan di kuburan itu muhroz banget. Muhroz itu ditempatkan di tempatnya kayak gitu. Yang pertama muhroz, yang kedua pasti lebih dari 20 dinar atau enggak sekarang kain kafan. 5.000 ya. Loh. Iya tak 5.000. Iya tak. Paham ya? Dan yang ketiga apa ilahnya? Intihad hurmatil mayit. Menghancurkan kehormatan min babil aula dia dipotong. Yang copet pun ya min babil aula dipotong. Karena apa? Dia mentalnya kuat, ngambilnya pas banyak orang. Mayat tuh harus dikubur apa dibakar gitu? Kalau di kita dikubur. Berarti kalau nggak dikubur dosa ya? Apanya? Dosa dapat ini dosa yang warisnya. Kalau dibunuh gimana? Dibakar dia. Iya, apalagi kalau misalnya ternyata keluarganya bukan muslim. Nah, Tunggu, anak kemarin bahas tuh. anak ngobrol sama orang yang Turki sama Nigeria. Nigeria ini lulusan Azhar 2016. Dia ngomong gini, nggak tahu, coba tuh tanya ke teman-teman Mesir, tanya orang Mesir itu kuburannya di dalam rumah. Entah itu katanya ada tembok dibuka dimasukin mayatnya ke situ, atau digali di bawah sofa atau yang kamar ada pintu ke sini dibuka digembok, udah gitu doang. Itu yang dapat dari dia yang pernah di Azhar, dan itu diiyakan sama dia. Iya benar-benar katanya. Ada emang rumah misalkan nih ruang tamu nonton TV lah, di samping ini ada sebuah kamar itu buat naruh mayat. Nah di sana ada yang buat bikin nggak bau. Firaun aja kan ya. Oh, itu orang Mesir asli ya? Mesin asli. Bukan orang Islam maksudnya kan. Loh, Kan anak ada yang itu juga. kurang Iya. tahu ya. Kalau Dia Islam- bagaimana? Deh. Apa orang Kipti Iya. gitu. Gitu. Sampai katanya itu di bawah sofa, di bawah sofa. Dayak. Gimana itu malaikatnya? Di sofa dibuka kuncinya, gembok, taruh mayat. Digembok, udah biasa nonton TV. Itu yang dapat dari maklumatnya dia. Nah itu emang iya kayak gitu. Karena apa? Di Mesir itu katanya tanahnya susah digali. Kalau di fikih itu solom, tanahnya susah digalinya. Pasir. Gitu. Kalau di Islam, agama Islam wajib dikubur. Nggak dikubur kasih misteri tadi. Nah, coba tak takut itu agama apa dulu lupa. Tanya agama apanya. Karena kalau dibakar bukan Islam, apa? Agama apa yang dibakar? Hindu. Hindu bakar. Bakar kan? Iya, Hindu. Kalau Islam, Abiyo kalau Islam, ente itu Islam, ya, itu di Kalau Dosa berarti warisnya. dosa. Ila lid darurah, dengan otopsi lah, dengan alasan apa gitu. dibunuh misalnya. Iya, buat Bisa- nyarinya. Yang bisa nggak masuk asal akal doang. itu nunggu anak pulang. Hal yuk tabar minaduluh amla. Kan orangnya kuliah jauh di ujung dunia, meninggal orang tuanya. Ini keluarganya jangan dulu dikubur nunggu anak datang. Seminggu belum datang, boleh atau enggak? Paham ya? Nah itu enggak boleh. Karena apa? Mayit kal hayy. Mayit itu seperti orang hidup. Kalau pakai peti nggak boleh juga. Apanya? Peti Enggak boleh. nggak boleh. Enggak boleh. Tetap. Ya, itu yang jadi masalah sekarang ini. Kebanyakan yang orang-orang merantau jauh ya kan ya. Itu sampai kapan batas dibolehkannya? Tanya dokter, tanya ahlul khibrahnya berapa hari ini kuatnya. Ya, supaya enggak menyiksa mayit.
disunahkan juga yang bawa itu harus cepat-cepat. Ya enggak? Ada di fikih. Wa yundabu ta'jilu dafn. Supaya apa? Enggak al-ida alal mayyit. Apalagi nungguin yang datang tadi berhari-hari. Nah, itu salah satu dalil yang mengatakan mengharamkan. Nah, tadi namanya masalah tasrihul jussah. Otopsi. Tasrihul jussah. Itu materi sama. Ya, boleh atau enggak dalam Islam otopsi itu? Karena tadi salah satu al-ilahnya iya didarurat yang membolehkan. Yang tidak membolehkan apa? Karena menyiksa mayit. Kalau mayitnya mewasiatkan untuk dikubur di tempat yang jauh gimana? Yang di mana? Mayitnya sebelum meninggal mewasiatkan misalnya dikubur di Banten. Ya, itu. Kalau Banten harus Dia tinggal di Papua misalnya. Misalnya Hmm. tinggal di Papua terus mewasiatkan untuk kubur di Banten. Ya. Gimana tuh? Wajib. Mengikuti wasiatnya. Ya. Lihat yang waris dulu, mampu atau enggak. Iya kan, yang kurang dari sepertiga harta atau enggak gitu. Ya, biayanya dia Kalau lebih dari sepertiga nggak usah lihat kemungkinan yang terburuknya apa. Ya, jadi enggak sama wasiat itu enggak wajib ditanfidkan enggak. Lihat masalahnya. Ya, gitu. Ya, itu berarti An-Nabas sama lupa ya copet itu lupa ya Allah. Kan saya ingat waktu Mansur ngomong copet pas di kelas. Apa? Yang Nabas yang 40 ya. Dia ngomong sabab syarat atau sabab atau al-ilah. Min suruti qad iliyah enggak ingat? Wajar Nasyal. manusia. Nasal. Copet. Iya, Nasal. Ya, karena enggak beda tuh Nabas sama Nasal tuh enggak beda. Udah tadi disebut Kan tadi udah disebut sama Eka. Nasal. Siapa? Ini kan copet. Nasal. Ini bukan kamu tadi Kan soalnya. udah disebutin tadi. Bukannya Mukhtaris aja ngomong. Iya, dia ngomong Mukhtaris. Di setelahnya Muhtalis Nasal. Salah. Kenapa bisa menyiksa mayat kalau nggak cepet-cepet dikubur? Iya. Yang pertama, alasan kita. Ya, kalau beliau ini orang soleh, ya, kalau dia orang soleh, itu cepat-cepat kubur supaya cepat mendapatkan kenikmatan. Tukang maksiat berarti dijalanin aja. Kalau yang Terim kampung. kalau orang ini masih kurang soleh, itu disunahkan untuk cepat-cepat supaya apa? Supaya orang lain itu enggak mengingat kemaksiatannya. Paham ya? Kalau orang soleh kembali ke dianya. Coba lihat bagaimana Islam. Kalau orang yang kurang soleh kembali ke masih hidup. Lihat hikmahnya di sunniyati ta'jili dafn. Ya. Itu jawaban yang dapat dari Syekh Muhammad Baqiyah. Jawabannya kayak gitu. Hikmahnya. Kalau orang soleh pengen cepat-cepat ketemu dengan kenikmatan alam kubur. Orang soleh. Tapi orang maksiat supaya yang masih hidup ini cepat melupakan kemaksiatan. Gitu. Ya, itu sufi banget udah sih. Sufi jawabannya itu. Sufi ya. Iqra. والثاني أن يبين علة الحكم في الأصل. Yubayyinu. Ayubayyina. أن يبين علة الحكم في الأصل. ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة. ويزيد عليه مثل أن يقول. Nah, ini apa? Yazidu atau ilahnya di farq itu agak lebih berat. Ilahnya lebih kuat dibandingkan di asal. Apa contohnya? أن يقول إن الكفارة إنما وجبت في القتل بالقتل الحرام وهذا المعنى يوجد في العمد ويزيد عليه بالإثم فهو بإيجاب الكفارة أولى فهذا حكمه حكم القياس. Ini dalilnya Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah yang mewajibkan kafarah di amad yang yukhalif jumhur Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Kata Syafi'iyah yang amad itu
ada kisos, ada kafar. Karena apa? Ini dalilnya. Yang khoto aja di Al-Qur'an kan yang khoto doang sebutkan yang apa? Yang kafaroh. Kata Imam Syafi'i, yang khoto aja ada kafarohnya. Paham? Yang amad itu ada pembunuhan haram, ada dosa enggak? Ada. Karena dia sengaja. Min babil aula ada kafaroh. Itu dalilnya mazhab kita Syafi'i. Ini kalau antum ada soal nih fikih ukubat atau fikih apa, mazhab mana yang mewajibkan kafaroh di qatl amad? Itu cuma Syafi'i. Ya, Syafi'i. Apa dalilnya? Itu qiyas aulawi. Ya, di Al-Qur'an yang mewajibkan kafaroh cuma qatlul khata'. Di amad ini ada qatlul muharram, ada dosanya, ada ism, ada dosa juga. Apa sengajanya? Maka kafaroh min babil aula. Itu dari Imam Syafi'i. Paham ya? Nah, itu. Itu. في جميع أحكامه وفرق أصحاب أبي حنيفة رحمه الله بين القياس وبين الاستدلال. Nah, di sini ya, yang jumhur itu yang Syafi'i kita enggak membedakan ada qiyas dan istidlal. Kalau Abu Hanifah membedakan. Karena apa? Mabniyan ala qaulihim annal kafarat wal muqaddarat wal hudud la qiyasa fiha. Bagaimana ngambil hukumnya bukan qiyas tapi istidlal. Paham ya? Kalau di jumhur Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah maupun qiyas, istidlal itu sama prosesnya. Tapi kalau Hanafiyah enggak. Selain kafarat, selain muqaddarat, selain hudud itu qiyas. Tapi di kafarat, di muqaddarat sama di hudud itu istidlal namanya. Paham ya? Paham? Karena apa? Mazhab Hanafiyah enggak mengatakan ada qiyas di hudud. Enggak ada qiyas di muqaddarat, enggak ada qiyas di kafarat, enggak ada qiyasnya. Ya, ikut. فقالوا الكفارة لا يجوز إصابتها بالقياس. Kata Hanafiyah tidak boleh menetapkan hukum kafarah bil qiyas. Enggak boleh. Ya, ikrar. ويجوز إثباتها بالاستدلال. Tapi bolehkan dengan istidlal. Ikrar. وذكروا في إيجاب الكفارة بالأكل أن الكفارة تجب بالإثم ومأثم الأكل كمأثم الجماع وربما قالوا هو أعظم فهو بالكفارة أولى وهذا سهو. Coba apa contohnya? Wa dzakaru fi ijabil kafarati bil akli anal kafarata tajibu bil ism. Apa contohnya ini? Puasa ya. Puasa Ramadan. Di puasa Ramadan. Yang Hanafiyah itu kafaroh di semua yang membatalkan dengan sengaja. Minum sengaja, makan sengaja, wajib kafaroh. Syafi'i cuma jima doang, ya. Di kita makan sengaja enggak wajib kafaroh, cuma batal doang. Hanafiyah, Malikiyah kalau makan sengaja hukumnya wajib kafaroh juga. Apa alasannya? Jadi alasannya itu diisem. Kata Hanafiyah, makan sengaja dosa enggak? Dosa. Jima sengaja dosa enggak? Dosa. Minum sengaja dosa enggak? Dosa. Satu hukum. Kafaroh. Karena al-ibrah fil ism. Makanya di sini apa? Wala kalau Al-Hanafiyah menyebutkan fi ijabil kafaroh di kewajiban kafaroh bil akli dengan makan pas bulan Ramadan annal kafaroh sesungguhnya kafaroh itu tajibu bil wajib dengan adanya dosa. Paham ya? Wa ma'tamal akli dan tempatnya dosa itu ada di makan. Paham ya? Wa ma dan dosanya dimakan seperti dosanya di jima, sama aja. Kata Imam Abu Hanifah. Bahkan mungkin mereka bilang huwa a'dzam ma'samul akal a'dzam fahuwa bil kafarati aula. Jadi dia nominal juga. Iya. Gimana? Karena apa? Akal itu akrom ila so'im. Kalau jima itu abad. Paham? Paham ya?
Karena apa? Siang-siang itu imkaniyatil akal akrob min imkaniyatil jima. Paham? Makanya warubama qalu, mungkin mereka berkata a'zam ismul akli a'zam dari ismul jima. Ya, karena imkaniyahnya akrob akal di nahari Ramadan. Jima abad imkaniyahnya. Paham? Nah, itu ya, iqra. وهذا سهو عن معنى القياس. Wahada sahun, kata Imam Syarazi, wahada sahun an maknal qiyas. Iqra. وذلك أنهم حملوا الأكل على الجماع لتساويهما في العلة التي تجب فيها الكفارة وهذا حقيقة القياس. Ini dibantah sama Imam Syarazi. Loh, sama aja. Mereka ada ilah, mereka ada asal, ada farq. Ya enggak? Apa al-asal? Jima. Apa al-farq? Akal. Apa al-ilah? Sengaja. Atau isem. Al-ilahnya isem. Apa hukumnya? Wajib kafar? Ini ilah kata Syarazi. Ini qiyas. Paham? Ini bantahan Imam Syarazi. Kata Imam Syarazi, Abu Hanifah, Imam Hanafiyah mau ngomongin masalah kafaroh di akal, kafaroh di jima dengan ilahnya isem, itu qiyas. Itu amaliyatul, bukan istidlal. Ya enggak? Ada asal jima, ada farq akal, ada ilah isem, ada hukum kafaroh. Itu hakikatul qiyas. Kata Imam Syarazi. Itu sama aja pakai qiyas di kafaroh, bukan istidlal. Paham? Ya. Dia Hanafi istidlal gimana sih? Istidlalnya al-ilahnya di isem. Makan sengaja dosa enggak? Dosa. Jima sengaja dosa enggak? Sama-sama dosa, wajib kafaroh. Paham ya? Terus pada hakikatnya sebenarnya itu kias. Qiyas hakikatnya. Paham ya? Sedangkan Hanafiyah la yaquluna bil qiyas fil kafar. Pokoknya masing-masing kafar itu punya hukum sendiri. Ada bin nas, ada nasnya di Al-Qur'an. Ya, yang yamin beda lagi, yang qatl beda lagi, yang jihad beda lagi, ya. Nas yang kafar. Karena ada muqaddarat, ada angkanya, muqaddar. 3 hari puasa. Ya enggak? Gitu. Maka di bahasa Syarazi itu sama aja kayak qiyas, karena ada arkannya yang 4. Asal, farq, ilah sama hukum. Paham ya? Iqra. ومنها الاستدلال بالتقسيم وذلك ضربان أحدهما أن يذكر جميع أقسام الحكم فيبطل جميعها ليبطل الحكم كقولنا في الإلاء إنه لا يجب وقوع الطلاق بانقضاء المدة. Apa al-ilah artinya? Al-ilah apa ilah? Iya, ini digunakan. Al-ilah lugutan al-halaf, al-qasam, sumpah al-ilah itu. Bersumpah tidak menggauli. Nah, itu. Ya. Nah, di sini yang jadi masalah di sini satu yaitu istidlal, bagaimana kita berdalil bitaksim, ya, dengan membagi-bagikan hukum. Yang pertama an yadhkura jami'a aqsamil hukmi, yaitu menyebutkan semua bagian hukum, yaitu apa? Ada tolak, ada ilah. Paham ya? Fayubtila jami'aha liyubtilal hukma. Apa contohnya? Ini, innahu la yujibu wuku at-talaqi bin qida'il muddah ay muddatil ilah. Awas, bukan muddatul idah, bukan. Di Syafi'i ilah itu paling banyak berapa bulan? Hah? Al-ilah berapa bulan di Syafi'i? 4 bulan di Syafi'i. 4 bulan. Ya, 4 bulan 10 hari ya. Arba'ata asyhur wa asyhur. Nah, di sini yang jadi masalah, setelah beres 4 bulan, apakah langsung jatuh talak atau enggak? Nah, paham ya? Nah, di sini yang utama innahu la yujib, ilah tadi tidak mewajibkan adanya tolak bin qida'il muddah dengan beresnya muddah ilah. Misalkan 1 Januari ceweknya bersumpah, istri lu ya, demi Allah, anak enggak mau
dipegang-pegang sama suami. Oh, istri yang bilang saya dengan suaminya. Bukan, istri. Kalau suami Lihat tadi. Dilihat. Ya. Nah, setelah itu itu nih Januari, Februari, Maret, April. Ini 4 bulan gak ada apa-apain. Setelah 4 bulan ini, hal bimujarrad 4 bulan beres Yakob tolak enggak? Enggak Yakob tolak. Ya, kalau emang suami mau lanjutin pernikahannya. Kalau mau tolak di situ. Pas ada lafaz tolaknya. Paham ya? Jadi tolaknya enggak dengan ilah tadi. Nah, ikrar. لأنه لا يخلو إما أن يكون صريحا أو كناية ولا يجوز أن يكون صريحا ولا يجوز أن يكون كناية فإذا لم يكن صريحا ولا كناية لم يجوز أن يقع الطلاق. Kenapa? Li'annahu la yakhlu tolak. Li'annahu la yakhlu tolak illa bilafdil kinayah atau sorihah. Dan lafaz ilah tadi itu enggak yutamal kinayah, enggak yutamal sorihah. Paham ya? Dengan kalimat ilah tadi enggak masuk ke lafaz sorih ditolak, kayak tolak tuh, kayak farok tuh. Itu namanya sorihah ditolak. Ada yang kinayah. Apa itu kinayah? Saya kembalikan kamu ke orang tua kamu. Lafaz kinayah ditolak ya. Awas ya, jangan ngomong pikir kayak gitu. Udah, malam ini saya kembalikan kamu ke rumah orang tua kamu. Namanya lafaz kinayah ditolak. Ditanya dulu, apa maksudnya ngomong kayak gitu? Kalau aroda bihi tolak, ya kok tolak. Sini balik. Paham ya? Lafaz ilah tadi enggak masuk ke sorih, enggak masuk ke kinayah. Idan la yakok tolak. Kalau niatnya bukan untuk tolak, Apa? pakai misalkan saya kembalikan kamu ke orang tuamu kan, tapi niatnya bukan untuk tolak. Berarti enggak tolak. Enggak tolak. Ya, Niatnya apa? Nyuruh pulang kampung. Niatnya apa? Musir. musir. Ya, tapi kalau kayak tolak tuh udah. Walaupun ente ngakunya, mana enggak niat tolak, enggak bisa. Karena lafaz sorry. Paham ya? Itu. والثاني أن يبطل جميع الأقسام إلا واحدا يصح ذلك الواحد. Nah, di sini ini membatalkan semua bagian hukum kecuali satu. Apa contohnya? Ikra. وذلك مثل أن يقول إن القذف يوجب رد الشهادة. Paham? لأنه Innal qadfa hadul qadhf itu ya apa hukumnya? Menolak syahadatnya, kesaksiannya. Paham ya? Si Zaid ini, si Fulan ini dihadul qadhf. Ketika ada masalah dia jadi saksi, enggak yukbal. Ya, namanya raddu syahadah. Itu لأنه إذا حد ردت شهادته. tidak mudah kalau di hadul qadhf berapa? 80. Di had 80 qadhf maka kesaksiannya enggak terima. diterima. Ya illa taba. Kecuali betul madhab Syafi'i diterima, yang Hanafi enggak. Masalah apa? Masalah ma'tuf. Hal ma'tufnya kembali ke jami'il masail atau fil akhir. Akrab, paham? Ingat Sadam. ya tabanya cuma ke Iya ada. Kirain dia langsung kubur. Di sini tuh di sini. Kalau Syafi'i cuma ke yang akhir. Kalau Hanafi ya ke semuanya. Ma'tufnya kembalinya. Ya, roji nafsa. Itu. Nah, itu. فلا يخلو إما أن يكون ردت شهادته للحد أو للقذف أو لهما. Lahuma. Enggak ada lihima. Ya. Nah, karena ada ihtimal, ini ditolaknya karena qadhfnya, karena tuduhan dia itu, atau lil hadnya karena cambukannya, atau karena dua-duanya. Paham ya? Itu aksamnya, ikra. ولا يجوز أن يكون للحد ولا لهما فثبت أنه إنما رد للقذف Nah, وحده. itu ya. Jadi dibatalkan semua aksam mana? Yang had sama lahuma dibatalkan. Tapi ini alasan kenapa di ludah syahadatnya, karena lil qadfi, karena tuduhannya itu. Paham ya? Jadi mana aksam itu apa? Aksamnya qadhf, hadul qadhf atau lahuma. Ini aksamnya. Paham ya? An yubtila jami' al-aqsam, membatalkan semua kismul hukmi. Aksamul hukmi. Apa? Qadhf, had, aw lahuma. Liyasihha wahidan. Kecuali satu yang sah. Mana?
lil qadfi wahdahu. Berarti jadi ada masalahnya, kenapa kesaksian yang qadf ini dibatalkan? Ya, jawabannya karena tuduhannya dia, bukan karena hadnya, bukan karena dua-duanya. Ya. Itu fi kaifiyatil istidlal. Ya. Sekarang kita ke masalah qiyasul aks. Ada namanya qiyasul aks. Qiyasul aqsa Aks. istidlal. Kebalikannya, qiyasul aks. Apa contohnya? Ketika Nabi hadis yang menyebutkan sedekah itu, kalau ayati ahlahu ayyado, gimana hadisnya? Yang kalau jima sama yang halal itu dapat pahala. Oh, Ya, fi ya, bu'i ya. ahadikum sadaqah. Ya terus? Wa fi bu'i ahadikum sadaqah. Itu doang. Ya. Wa fi bud ahadikum sadaqah. Sahabat nanya, kalau misalkan Iya. Ayati ahduna syahwatahu sahwatahu wa yakunu lahu ajra. falahu ajrun, na'am. Nah, Ya, Alatnya bukan alat apa? gitu. Kalau sahabat itu apakah kalau suami yang halal ya, yang halal. Apakah suami yang meletakkan syahwatnya pada tempatnya, istrinya dapat pahala? Na'am. Dikiaskan akasnya. Apa akasnya? Kalau di haram. Yang halal dapat dosa? Iya, wijrun. Nah, namanya kiasul akes. oh, Paham ya? Paham? Nah, itu namanya kias. Nanti di ujian nih, sebutkan contoh kiasul akes. Itu contohnya. Hadis tadi. Enggak harus jima juga ya. Hanya itu aja ya. Paham ya? Ikut. ومنها الاستدلال بالعكس وذلك مثل أن يقول لو كان دم الفصل ينقض الوضوء لوجب أن يكون قليله ينقض الوضوء. Paham ya? Itu namanya kiasul akes. Kalau misalkan dam yang banyak itu membatalkan wudu, maka sedikit pun membatalkan wudu. Ikut. كما نقول في البول والغائط والنوم وسائر الأحداث Ikut. واختلف Nah, أصحاب ini hukumnya. الفقه. Kiasul akes itu apa? Ikut. Kaminhum. ومنهم من قال إنه لا يصح لأنه استدلال على الشيء بعكسه ونقيضه ومنهم من قال يصح وهو الأصح لأنه قياس مدلول على صحته بشهادة الأصول. Ya. Itu pembahasan ini khilafnya asal tadi ya. Karena jam ini mau ketemu ini. Iya. Baca sedikit. باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل. Nah, ini bahas tentang masalah nyampe ke al-kanul qiyas. Ya, ini bahas al-kanul qiyas. Itu وجملته أن القياس يشتمل على أربعة Nah, أشياء ini ya, ini al-kanul qiyas. Itu على الأصل والفرع والعلة والحكم. فأما الفرع فهو ما ثبت حكمه بغيره. Bigoiri tadi apa al-asal ya. Hukum fardhu ini ditetapkan oleh yang asal. Itu وقد بين ذلك وقد بينا ذلك في باب إثبات القياس وما جعل القياس حجة فيه wama وما جعل القياس حجة فيه. Jata. Itu والكلام هنا في بيان الأصل والعلة والحكم وفي كل واحد من ذلك باب مفرد تشرح فيه فصوله تشرح فيه فصوله وتبين فيه أحواله. Nah, ya, ini kita udah masuk ke al-kanul qiyas. Setelah ini ada asal, ada illah, ya, ada masalikul illah, ada qawadihul illah. Ya. Ini baca sampai tengah-tengah dong, baca. Babu bayanil asli wa ma yajuzu an yakuna aslan wa ma la yajuzu. Apa yang dibolehkan menjadi asal, apa yang enggak dibolehkan. Ikra. I'lam anna al-asla tasta'miluhu al-fuqaha'u fi amrayni. Ahaduhuma Apa tasamilu apa tustamalahu? tasta'milu Ya, tasamilu al-fuqaha'u. Karena fuqaha ini taknya kepada lafadznya bukan orangnya. Kamu kejamannya itu. Ahaduhuma fi Jadi lafadznya asal di fikih itu dipakai biasanya di dua maksud. Apa yang pertama? ahaduhuma
fi usulil Usulil adillah. adillati. Al aslu fil kitab. Al aslu minas sunnah. Paham ya? Namanya ad-dalil. Ikra. wa hiya al-kitab wa sunnatu wal ijma'u wa yaquluna hiya al-aslu wa ma siwa zalika min al-qiyasi Enggak, beda. Wa yaquluna hiyal hiya al-aslu aslu wa ma siwa dzalika minal qiyasi ya wa dalilil khitab wa dalil khitab wa fahwal khitab ma'qulil ma'qulil asli. nanti dulu ini anak enggak setuju ini wa yaquluna hiyal aslu beres harusnya di situ harusnya hiyal aslu koma wa masih wadzalika minal qiyas wal khitab itu maqulul asal. Kalau yang kitab sunnah ijma itu manqulul asal. Paham ya? Manqul nakal bitolikin nakal sama biriwayat ya. Jadi al usul fi wahyal kitab wa sunnah wal ijma wa yaqulun hiyal aslu. Udah. Maksudnya apa? Manqul. Ya. Wa masih wadzalika minal qiyas wal khitab itu namanya maqbulul karena apa? Secara akal dalilnya. Paham ya? Kalau kitab sunnah ijma itu manqul nakliyah al adillah an nakliyah. Kalau qiyas dan kawan-kawannya al adillah al aqliyah. Paham? Makanya tadi ana enggak cocok sama bacaannya. Paham ya? Wa yaquluna hiya kitab sunnah wal ijma hiya aslu. Udah koma di situ. Paham ya? Wa masih wadzalika selain itu dari qiyas ya. Dari khitab itu namanya maqulul asl. Paham? Ikra. Wa qad bayyantu hadha fil mulakhasi fil jadali wasani yasta'milunahu fi syai'in ladzi yuqasu Nah, yang alayhi. kedua, fuqaha itu menggunakan lafaz asal di mana? Di qiyas ini. Itu apa? Alladzi yuqas Alaihi. al-maqis alaihi namanya asal. Al-maqis alaihi namanya al-aslu. Ikra. Kal khamri asli lin nabizi. Aslu. Aslu. Kal khamri aslun lin-nabi. Ikra. Wal bur aslun lil aruzi. Lil-aruz. Ikra. Wahdahu. Wahaddu. Wahaddu ay haddul asli. Ta'rifnya asal. Ikra. Ma arafa hukmuhu Ma urifa. hukmuhu bilafzi tanawulihi. Tanawalahu. Ya, apa yang diketahui hukumnya dari lafadznya sendiri. Al asal itu enggak membutuhkan yang lain. Kalau far'u diketahui hukumnya dengan bantuan asal. Paham ya? Kalau asal ma'unifa hukmuhu yang diketahui hukumnya bilafdi tanawalahu dengan lafadznya sendiri. Kalau far'u itu ma'unifa hukmuhu bi ghairi lafdin tanawalahu. Ikra. Au ma urifa hukmuhu binafsihi. Binafsihi. Apa yang kita hukumi dengan sendirinya, enggak butuh orang lain. Ikra. Wa qala ba'du ashabina ma urifa bihi hukmu ghairihi. Nah, rumahku ini enggak jamin manik di sini. Ya, karena apa? Cuma menjelaskan ya bahwa ini mengetahui hukum yang lain, tapi enggak menjelaskan hukumnya sendirinya. Paham ya? Ikra. Wa hadha la yasihu li'anna al-ismani aslun fi riba wa illam yu'rif biha hukmu Yu'raf. wa illam yu'raf biha hukmu ghairihi. Wallahu a'lam bi. Ghairiha. Nah, sudah cukup. Yang kedua tadi tuh Yang mana? ini faro ya. Yang mana? Yang pertama kan asal. Ya. Yang kedua tuh Yang faro. ma'ulifa hukmuhu bi ghairi lafdi tanawalahu. Itu fal. Kalau makis alai asal. Maqis alaihi Kalau Asal. faro berarti yukos alai. al-maqis. Kalau makis. Berarti ini maksudnya Farah udah dijelaskan di Udah. depannya. Amal faro Berarti pembahasannya cuma mayajus anikuna Farah. Karena Kois. fal itu enggak sulit. Fal itu sesuai asal. Asalnya sah, fal sah. Fal wajib, asal wajib, fal wajib. Dan kalau yang kias kois ya. Qais. Kalau kois ada. Berarti kan. Al-Qais ada. Mustahil al-Qais. Fi'lul qais.
Di rukunnya berarti satu power. Tinggal nasi. Jualan tuh. Ilah. Itulah. Udah ya? Nah, berdua. Iya, saya Nah, coba